Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Indah Nur Supriyana MSI selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial serta teman-teman matematika kelas 4A yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai penerapan persamaan diferensial orde 2 pada pegas. Yang beranggotakan saya sendiri, Vina Lutfiani Tohari, Yulistiani, Lucy Malini, dan Alanisa Dwi Suci. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai sistem gerak. Sistem gerak ini diilustrasikan dengan benda bermassa M yang tergantung pada suatu pegas. Pemodelan sistem gerak ini didasarkan pada hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A. F merupakan gaya-gaya pada benda, M merupakan massa benda, dan A merupakan percepatan dari suatu benda. Terdapat 4 gaya yang bekerja pada benda yang bergantung terhadap pegas, yaitu yang pertama ada gaya gravitasi atau disebut juga dengan Fg. Rumusnya Fg sama dengan M kali G. Fg merupakan gaya tarik gravitasi benda, M merupakan massa benda, dan G merupakan gravitasi. Arah gaya ini yaitu ke bawah karena ada pengaruh dari gravitasi. Gaya ini sering disebut juga dengan berat benda. Yang kedua adalah gaya pegas, yaitu dilambangkan juga dengan Fs. Fs sama dengan min K dikali Y plus delta L. Fs merupakan gaya pegas, Y posisi benda, dan delta L merupakan perubahan panjang pegas. Arah gaya pegas ini bisa ke atas dan juga bisa ke bawah. Jika suatu pegas ditarik, maka Fs akan bernilai negatif dan arah gayanya ini akan ke atas. Dan jika suatu pegasnya ditekan, maka nilai Fs-nya ini akan positif dan juga arahnya akan ke bawah. Yang ketiga yaitu gaya redam yang dilambangkan dengan Fd. Fd sama dengan min D kali dy per dt. Fd merupakan gaya redam yang arah gayanya ini berlawanan dengan gerak benda. D merupakan konstanta redamannya dan dy per dt merupakan kecepatan dari suatu benda. Gaya redam ini mempunyai 2 sistem. Yang pertama ada sistem teredam dan yang kedua sistem tak teredam. Nah, apa sih yang membedakan dari kedua sistem tersebut? Sistem teredam ini terjadi apabila D lebih dari 0. Jadi apabila nilai D lebih dari 0 itu merupakan sistem teredam. Sedangkan sistem tak teredam ini terjadi apabila nilai D sama dengan 0. Gaya yang keempat ini yaitu gaya eksternal atau dilambangkan juga dengan Fe. Fe sama dengan F kali T. Fe ini merupakan gaya eksternal yang arah gayanya ini bisa ke atas dan juga bisa ke bawah. Nah, yang selanjutnya kita akan membuktikan persamaan diferensial orde 2 yang menggambarkan sistem gerak benda pada pegas. Tadi telah saya katakan bahwa pemodelan sistem gerak ini didasarkan pada hukum Newton 2. Nah, sekarang kita kaitkan hukum Newton 2 ini dengan keempat gaya yang bekerja tergantung pada pegas. Berdasarkan hukum Newton 2, F
sama dengan M kali A. Setelah tadi saya katakan bahwa F itu merupakan gaya yang bekerja pada benda, M merupakan masanya, dan A merupakan percepatan dari benda. Nah, sekarang kita ubah A-nya menjadi d kuadrat Y per dt kuadrat. Nah, F itu kan merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, dalam benda pegas ini tadi terdapat 4 gaya kan, yaitu yang pertama gaya gravitasi, gaya pegas, gaya redam, dan gaya eksternal. Nah, kita masukkan F keempat F ini. Jadi Fg plus ditambah Fs ditambah Fd dan ditambah Fe sama dengan M dikali A-nya tadi kita ubah, berarti M dikali d kuadrat Y per dt kuadrat. Telah tadi dikatakan juga bahwa gaya gravitasi ini merupakan hasil dari massa dikali gravitasi. Nah, sekarang kita bisa merubah keempat gaya ini dengan yang tadi. Fg bisa diubah berarti dengan massa kali gravitasi. Berarti sekarang kita ubah keempat gaya ini menjadi M kali G ditambah gaya pegas itu tadi sama dengan min K dikali Y per delta L. Berarti M kali G ditambah min K dikali Y per delta L ditambah min D dikali dy per dt ditambah F kali T sama dengan M dikali d kuadrat Y per dt kuadrat. Yang selanjutnya berarti untuk sistem dalam kesetimbangannya itu yaitu M dikali G sama dengan K delta L, sehingga persamaannya menjadi min KY min D kali dy per dt plus F kali T sama dengan massa dikali d kuadrat Y per dt kuadrat. Karena persamaannya ada yang bernilai negatif, maka kita akan buat menjadi sama dengan Ft agar persamaannya itu menjadi positif, sehingga M dikali d kuadrat Y per dt kuadrat ditambah d kali dy per dt ditambah ky sama dengan F kali T, sehingga terbukti bahwa model persamaan yang barusan yaitu M kali d kuadrat Y per dt kuadrat ditambah d kali dy per dt ditambah k kali Y sama dengan F kali T merupakan persamaan diferensial orde 2. Jika nilai F kali T sama dengan 0 dan merupakan tanpa gaya eksternal, maka sistem tersebut dikatakan sistem gerak bebas. Sedangkan jika nilai Ft tidak sama dengan 0, maka dikatakan bahwa sistem tersebut merupakan sistem gerak paksa. Lalu jika nilai D-nya lebih dari 0, maka dikatakan sistem teredam, dan jika D-nya sama dengan 0, berarti disebut dengan sistem tak teredam. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penjelasannya. Saya Yulistiani akan menjelaskan sistem gerak bebas tak teredam. Model sistem gerak harmonik bebas tak teredam dirumuskan dengan M dikali D kuadrat Y per dt kuadrat plus KY sama dengan 0. Gerak benda didapatkan dengan menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Jika persamaan dibagi dengan M, maka persamaan diferensialnya menjadi D kuadrat Y per dt kuadrat
plus omega 0 kuadrat Y sama dengan 0, dengan omega 0 sama dengan akar K per M. Persamaan karakteristik persamaan diferensial tersebut adalah R kuadrat plus omega 0 kuadrat sama dengan 0, dan akar-akar persamaan karakteristiknya R1, R2 sama dengan plus minus I dikali omega 0. Sehingga penyelesaian umum persamaan diferensial yang menggambarkan gerak benda adalah YT sama dengan C1 cos omega T plus C2 sin omega 0T. Jika persamaan dikali dan dibagi dengan akar C1 kuadrat plus C2 kuadrat, maka YT sama dengan akar C1 kuadrat plus C2 kuadrat sama dalam kurung C1 akar C1 kuadrat plus C2 kuadrat cos omega 0T plus C2 per akar C1 kuadrat plus C2 kuadrat sin omega 0T. Jika didefinisikan, dapat dilihat dalam PPT di samping ini. Maka persamaannya menjadi YT sama dengan R cos omega 0T min theta, dengan R disebut amplitudo sistem gerak harmonik, theta disebut sudut fasa, dan omega 0 disebut dengan frekuensi yang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lucy Malini. Di sini saya akan menjelaskan sistem gerak teredam. Sistem gerak teredam di mana F dalam kurung T sama dengan 0 atau tanpa gaya eksternal dan D tidak sama dengan 0. Model sistem gerak benda bebas teredam yaitu M dikali D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah D dikali DY per DT ditambah KY sama dengan 0, merupakan persamaan diferensial order 2. Persamaan gerak benda didapatkan dengan menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Untuk mengilustrasikan gerak benda pada sistem pegas bebas teredam diuraikan dalam 3 kasus, yaitu sistem teredam kurang atau underdamped, sistem teredam kritis atau critically damped, dan sistem teredam lebih atau overdamped, di mana masing-masing ditentukan dari nilai diskriminan yaitu D kuadrat dikurangi 4 kali M dikali K. Persamaan karakteristik dari model sistem gerak benda bebas teredam yaitu M dikali R kuadrat ditambah D dikali M ditambah K sama dengan 0. Sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu R1, 2 sama dengan negatif D plus minus akar D kuadrat dikurangi 4MK per 2M. Untuk yang pertama yaitu sistem teredam kurang. Solusi persamaan gerak benda pada sistem teredam kurang didapatkan jika D kuadrat dikurangi 4MK kurang dari 0, di mana akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu R1 dan R2 sama dengan negatif D plus minus I dikali akar 4MK dikurangi D kuadrat per 2M. Sedangkan persamaan solusinya yaitu Y sama dengan C1 dikali E atau Euler pangkat alfa ditambah I kali beta dikali T ditambah C kuadrat dikali E pangkat alfa dikurangi I kali beta dikali T, dengan alfa yaitu negatif D per 2M dan beta yaitu akar dari 4MK dikurangi D kuadrat per 2M, sehingga Y sama dengan E atau Euler pangkat negatif D per 2M dikali T dikali A cos beta dikali T ditambah B sin beta dikali T. Sedangkan periode bayangan atau periode terendah didefinisikan yaitu TD sama dengan 2pi per beta sama dengan 2pi per akar dari 4MK dikurangi D kuadrat per 2M
sehingga menjadi 4πm per akar 4mk dikurangi D kuadrat. Adapun frekuensinya atau frekuensi bayangan teredam yaitu Fd sama dengan beta per 2pi, sedangkan R dikali E pangkat negatif D per M dikali T merupakan amplitudo teredam. Yang kedua yaitu sistem teredam kritis. Pada sistem teredam kritis, di mana D kuadrat sama dengan 4mk, sehingga akar-akarnya dari persamaan karakteristiknya yaitu R1 dan R2 sama dengan negatif D per 2M, atau persamaan solusinya yaitu Y sama dengan kurung buka C1 ditambah C2 dikali T kurung tutup dikali Euler pangkat negatif D per 2M dikali T. Yang ketiga yaitu sistem teredam lebih. Pada sistem ini di mana D kuadrat lebih besar dari 4mk, sehingga akar-akar dari persamaan karakteristiknya yaitu R1 dan R2 sama dengan negatif D plus minus akar D kuadrat dikurangi 4mk per 2m, sehingga solusi umumnya yaitu Y dalam kurung T sama dengan C1 dikali E atau Euler pangkat R1 dikali T ditambah C2 dikali E pangkat R2 dikali T. Perkenalkan, nama saya Alanisa Suci dengan nomor induk mahasiswa 1908105008. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penerapan atau pengaplikasian persamaan diferensial ordo 2. Terdapat contoh kasus yaitu sistem gerak harmonik benda yang tergantung pada pegas seperti gambar di samping. Jika massa benda M sama dengan 1/4 kg dan konstanta pegas K sama dengan 16 Newton per meter, redaman sama dengan 0, pegas saat tertarik benda bertambah panjang 1 meter dan mulai bergerak ke atas dengan kecepatan 8 meter per detik. Sistem tidak diberi gaya luar. Yang ditanyakan yang pertama, tentukan model persamaan yang menggambarkan sistem gerak harmonik pada pegas pada contoh kasus tersebut. Lalu yang B, tentukan persamaan gerak benda. Yang C, tentukan amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode gerak benda. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mencari persamaan sistem gerak harmonik ialah rumusnya dengan menggunakan M dikali D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah D dikali DY per DT ditambah KY sama dengan F buka kurung T. Pada contoh kasus diketahui redaman D sama dengan 0, gaya luar sama dengan 0, massa M sama dengan 1/4 kg, konstanta pegas K sama dengan 16 Newton per meter, sehingga model persamaan gerak harmonik pada pegas menjadi, kita substitusikan yang tadi ke dalam rumusnya. M kita ubah dengan 1/4 ya. Lalu kita tuliskan ulang D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah, karena D nya itu sama dengan 0, jadi 0 dikali DY per DT tetap 0, maka tidak usah dituliskan. Kita langsung ke KY. Karena K-nya itu 16 Newton per meter, jadi KY sama dengan 16Y. Lalu F, T-nya itu sama dengan 0. Sehingga
persamaan harmoniknya itu 1/4 dikali D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah 16Y sama dengan 0. Dengan kondisi awal, posisi awal benda Y0 sama dengan 1 dan kecepatan awal benda dy per dt 0 sama dengan negatif 8. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai persamaan gerak benda. Persamaan gerak benda didapatkan dengan menyelesaikan model persamaan diferensial yang tadi, yang A, yaitu 1/4 dikali D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah 16Y sama dengan 0. Nah, karena di sini bentuk pecahan, maka kita hilangkan bentuk pecahannya. Kita kalikan 4 seperti itu. Jadi 1/4 dikali 4 itu kan 1 ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan satunya gitu, seperti itu. Karena 1 dikalikan bilangan berapapun kan tetap bilangan itu ya. 1 dikali 2 ya tetap 2 kan, seperti itu. Jadi satunya tidak usah dituliskan seperti itu. Jadi kita tuliskan langsung D kuadrat Y per dt kuadrat. Nah, ditambah ini 16Y nya itu dikali 4. 16Y dikali 4 itu jadi 64Y sama dengan 0 juga dikali 4. Karena 0 dikali bilangan berapapun hasilnya akan tetap 0. Jadi di sini juga 0 dikali 4 ya tetap 0, seperti itu. Jadi diperolehlah D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah 64Y sama dengan 0. Y0 sama dengan 0,1 dan dy per dt 0 sama dengan negatif 8. Maka didapatlah penyelesaiannya adalah persamaan karakteristik dari persamaan diferensial di atas ialah R kuadrat ditambah 64 sama dengan 0. Dan akar-akar persamaan karakteristik R sama dengan plus minus I8. Solusi umum dari persamaan diferensialnya yaitu Y buka kurung T sama dengan C1 cos 8T ditambah C2 sin 8T. Nah, dengan memasukkan syarat kondisi awal, maka diperoleh Y0 sama dengan C1 sama dengan 1. Maka Y aksen 0 sama dengan 8C2 sama dengan negatif 8. Maka diperolehlah C2 ialah negatif 8 dibagi 8, yaitu negatif 1. Sehingga persamaan gerak bendanya yaitu Y buka kurung T sama dengan cos 8T dikurangi sin 8T. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai menentukan amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode dengan membentuk persamaan omikron sama dengan negatif dalam satu sinus atau kosinus. Bentuk umum persamaan satu sinus atau kosinus sistem gerak pada pegas ialah Y buka kurung T sama dengan R cos buka kurung omega 0T dikurangi theta sama dengan R cos buka kurung 8T dikurangi theta tutup kurung, dengan R sama dengan akar dari C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Tan theta sama dengan C2 per C1. F sama dengan omega 0 per 2pi. T sama dengan
1 per F sama dengan 2pi per omega 0 sama dengan 2pi dikali akar dari bentuk pecahan dengan pembilang M dan penyebut K. Sehingga kita masukkan ya, dari yang diketahui tadi amplitudo R sama dengan amplitude R kan C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, sebelumnya kan kita udah menemukan C1 nya itu ialah 1 dan C2 nya itu ialah negatif 1, sehingga kita substitusikan saja. Jadi akar dari 1 ditambah negatif 1 kuadrat, yaitu sama dengan akar dari 2. Nah, untuk frekuensi F ialah 8 per 2pi. 8 dari mana? Dari omega 0. Omega itu kecepatan ya teman-teman. Nah, di soal kan udah diketahui ya bahwa kecepatannya itu 8 meter per detik. Jadi sehingga frekuensi F itu sama dengan 8 per 2pi ialah, kita sederhanakan, pembilang dibagi 2 dan penyebut juga dibagi 2, jadi 4 per pi. Nah, untuk periode T itu sama dengan pi per 4. Nah, untuk tan theta sama dengan negatif 1 ialah ada di kuadran 4 ya. Tan theta kan diperoleh dari C2 per C1. C2 kan negatif 1, C1 nya itu 1, jadi negatif 1 per 1 ialah sama dengan negatif 1. Nah, sudut fasa theta sama dengan 7pi per 4. Masukkan ya, YT sama dengan R cos 8T dikurangi theta sama tutup kurung. Mohon maaf. Nah, kan tadi kita udah menemukan ya R-nya itu akar 2. Jadi kita substitusikan ke sini. Akar 2 cos buka kurung 8T dikurangi 7pi per 4, seperti itu. Nah, untuk gambar grafiknya teman-teman bisa lihat saja langsung ya. Di sini ada gambar sebagai ilustrasi sudut fasa pada contoh kasus yang tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.